lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Nggak bisa cuma satu, harus dua. Harus mengesahkan Allah dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya Allah menyebutkan ani'budullah, kemudian apa? Wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, ingkari taghut. Harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah kubur, wajib kita ingkari. Orang menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah yang lain, wajib kita ingkari, wajib kita ingkari. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka kita wajib menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Enggak cukup hanya mengajarkan tauhid, tapi harus menjelaskan tentang yang menyalahi. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Seperti tadi saya sebutkan tentang orang berbuat syirik, Allah menyebutkan bahwa mereka berada dalam keadaan apa? Sesat yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menjelaskan dalam Al-Quran demikian. Jadi Allah ini sudah jelaskan semua dalam Al-Quran. Jalan yang lurus Allah jelaskan, jalan yang menyimpang juga Allah jelaskan, semua lengkap dalam Al-Quran. Makanya Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas siapa? Jalannya orang-orang yang jahat, kaum mujrimin. Banyak orang-orang yang mujrimin. Dai-dai yang sesat juga banyak yang sesat. Yang paling takut adalah Nabi Muhammad SAW. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takut atas umatku imam-imam yang menyesatkan, yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada bid'ah. Ini banyak dai-dai yang sesat ini. Makanya kita harus terus mengingatkan umat tentang tauhid, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian wa kullu dzalika kana manhajul Qur'an alaihi wa alaihi amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa imatus salaf wa huwa sabilul mu'minin. Artinya menetapkan dua ini, menetapkan agama dan akidah, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkan, mengamalkannya. Yang kedua, menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Ini semuanya manhaj Al-Qur'an yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, diamalkan oleh para imam-imam salaf, dan ini merupakan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan tentang ini semuanya. Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa kita wajib menjelaskan tentang apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Antum lihat selanjutnya. Di faedahnya antum lihat di halaman 15. Di halaman 15 antum lihat bahwa hikmah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini para rasul semuanya demikian. Tinggal kembali kepada kita para dai, apakah kita demikian atau tidak. Kalau kita lihat para dai yang ada tidak melakukan tauhid, tidak mengajak dakwah tauhid dan membiarkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwa agama adalah satu, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, meskipun syariat mereka yang mereka bawa berbeda-beda. Maka dalam judul kajian kita, tauhid merupakan apa? Pemersatu umat. Karena dakwanya para nabi semuanya tentang apa? Tentang tauhid. Syariat mereka berbeda-beda, tapi semua dakwanya sama. Kalau kita ingin menyatukan umat Islam, ajak mereka semua pada tauhid. Ajak mereka pada tauhid semuanya. Para dai-nya, para ustadznya, para kiainya, dia harus mulai dakwah dengan tauhid, enggak ada yang lain. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Yang ketiga, keagungan tauhid, bahwa tauhid adalah wajib atas seluruh umat. Yang keempat, di surah An-Nahl ayat 36 terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid mengandung dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sekutu bagi Allah. Yang keenam, pertentangan yang terbesar antara Rasul dan kaumnya adalah tauhid uluhiyah. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan. Dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini.
Maka kita mendakwakan dakwah tauhid mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Karena apa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, nggak dimusuhi oleh orang, nggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa, takwa. Coba kalau dibahas, apa mana takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ya dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya nggak bakal dimusuhin. Bahasanya tentang artis, ya nggak akan dimusuhin oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang nggak senang dengan dakwah ini iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka enggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati. Enggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid enggak boleh. Enggak boleh. Itu seperti itu mereka. Karena yang mereka enggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwakan, gak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan ini, dengan tauhid. Gak ada yang lain. Makanya para nabi dimusuhi oleh umatnya, nabi-nabi diusir oleh umatnya, nabi dibenci oleh saudaranya, familinya, oleh pamannya karena mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus sebagai rasul, belum diutus. Semua ngaku orang-orang musyrik Makkah itu al-amin, dipercaya, dipuji, disanjung. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dimusuhi, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, diusir dan seterusnya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Maka ini harus kita jalankan dakwah ini, nggak boleh menyimpang dari dakwah tauhid ini. Harus terus dimulai dakwah ini dengan dakwah tauhid.